عصيان في القسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا خطايا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Hadirin, mari sama-sama kita ikuti dan kita dengarkan lanjutan kajian kita Tafsirul Jalalain masih sekitar surah Al-Maidah ayat 4. Disampaikan waktu kita memohon Ustaz Ibn Abdul yang disampaikannya umat yang diserahkan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi thumma ila ruh Sayyidina al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa wa Sayyidina al-Ustadh al-Azam al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi وسيدنا قطب الرباني شيخ عبد القادر الجيلاني وجميع ساداتنا آل أبي علوي وجميع الأولياء تسعى في جزيرة جاوة خص الأروح سنن gunung jati شريف هداية الله وجميع الذرية سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح مؤلف هذا الكتاب الإمام محمد بن أحمد المحلي والإمام عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي والإمام أحمد بن محمد الصاوي وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر وسيد الوالد الحبيب حسن وسيد الوالد الحبيب سالم وإلى أرواح سيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب سيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشير الحسني وأبويا سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني والحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ ثم إلى أرواح كي حجي محمد خليل وكي حجي هاشم أشعري وكي حجي بشر سنسوري وكي حجي عبد الله فقيه وكي حجي محمد فاروق وكي حجي محمد أرواني وكي حجي أحمد بشير وأصولهم وفروعهم ثم إلى أروح الوالدة حجي صوفيا بنت حجي سليمان والوالد حجي جمر الدين مالك المهدي بن حجي حلواني وجدي كي حسن مصنف بن قر حجي إلياس وجدي دات حجي سليمان بن حجي قريش وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin wal hadirat, segenap jamaah majlis ilmu Masjid Jami' Nurul Yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Sampai malam hari ini kita semua masih diberikan Allah nikmat panjang umur dalam sehat wal afiat. Masih diberikan taufik hidayah, mau salat maghrib berjamaah dan mau meluangkan waktu untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan di malam hari ini dan sebelum-sebelumnya seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah yang kami muliakan, wabil khusus ayahanda Kiai Haji Ghazali Musannif, matta'anallah bi tuli hayatih wa na'afanallah bi ulumi fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Doakan orang tua kami biar panjang umur dalam sehat wal afiat sehingga bisa membuat kita senantiasa berjalan di jalan yang penuh ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kajian kita malam ini masih dalam surah Al-Maidah ayat ke-6. Di mana di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita apabila ingin mengerjakan salat, maka kita disuruh wudu terlebih dahulu. Ya, kalau kita punya hadas kecil. Kalau kita punya hadas besar, maka disuruh mandi terlebih dahulu. Ya. Kemarin sudah kita terangkan
Apa saja hadas kecil? Ada 4 penyebabnya. Apa saja hadas besar? Ada 6 penyebabnya. Mudah-mudahan nggak lupa ya. Biasanya kalau jiping ngaji kuping, sekarang ngaji pulang lupa. Beda sama ngaji yang nyatet. Nah, makanya fungsinya kita punya rekaman itu, kalau lupa bisa mengulang lagi tuh di rekaman di Facebook kita, Facebook Masjid DKM Nurul Yakin ya. Karena ini perkara yang fundamental ya. Setiap hari kita bergelut sama sholat. Kalau kita nggak paham mana hadas kecil, mana hadas besar, bagaimana wudhu yang benar, bagaimana mandi yang benar, otomatis ibadah kita nggak ada yang sah. Itu yang kata Rasulullah, berapa banyak dari umatku usianya sudah 60 tahun, dia merasa sudah sholat selama itu, tapi ternyata nggak pernah sholat di mata Allah. Kenapa ya tadi itu? Ya, dari wudhunya nggak benar, dari mandinya nggak benar, dari sholatnya nggak benar, nggak ada yang benar sholatnya. Kenapa? Nggak pernah ngaji. Bukannya nggak ada ulama, nggak mau ngaji. Gimana kalau nggak mau ngaji? Ya, kalau orang bodoh sadar akan kebodohannya, mau ngaji itu bagus, apa-apa. Ntar jalan malam jadi pinter gara-gara ngaji. Tapi ada orang bodoh murokab, kata ulama, bodoh kuadrat, ya, begonya double. Maksudnya gimana? Udah bodoh nggak ngerti agama, nggak mau ngaji dan merasa benar, itu yang masalahnya. Kalau orang bodoh masih merasa salah, iya saya nggak ngerti ya, emang harus ngaji, itu masih mending tuh, masih bagus tuh. Cuma kalau udah bodoh nggak mau ngaji dan merasa udah bener aja, nah ini yang kata ulama jahil murokab. Ya, ini bahaya nih, susah obatinnya susah yang kalau begini. Ya, jadi kita harus sama-sama ya menyadari bahwasannya kalau kita belum ngerti ya belajar. Ustadz di situ ustadznya muda banget, saya tua. Emang apa kalau mudahan? Nggak ada masalah. Khudhil hikmah walau minas sabi, khudhil hikmah walau minal kafir. Ambil hikmah, ambil ucapan yang baik walaupun dari anak kecil, ambil. Dan ambil ucapan yang baik walaupun dari orang kafir, ambil. Kalau itu baik, pakai. Ya, apalagi sama ulama kita, ambil. Mumpung masih ada ulama. Ntar kalau ulama udah nggak ada, bingung kita ngaji sama siapa. Akhir zaman itu Allah memberikan tanda-tanda ulama-ulama itu dicabut-cabutin nyawanya. Nah, ini udah mulai kelihatan yang tua-tua tuh diambil-ambilin, yang tua-tua semua Allah. Yang muda-muda belum tentu kayak yang tua-tua ilmunya. Ya. Jadi mumpung masih ada ulama kita, ayo manfaatin, dekatkan diri kita sama mereka. Kata Rasulullah, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama fa innallaha yuhyil qalbal mayyit binuril hikmah kama yuhyil ardal maitah bima'il matar. Kalian hendaknya rajin-rajin duduk sama ulama. Ada majlis ulama, majlis kiai, majlis habaib, datang sono katanya, kata Rasulullah. Rajin-rajin dengerin ucapannya para ahli hikmah, orang-orang yang kenal Allah, orang-orang yang mengamalkan ilmu mereka. Karena sesungguhnya Allah menghidupkan hati seseorang yang telah mati dengan cahaya hikmah. Jadi kalau kita dengerin kata ulama, ya, itu hati kita yang tadi mati itu malas denger nasihat jadi hidup lagi tuh. Yang tadinya lupa sama Allah jadi ingat lagi sama Allah. Sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan, kata Rasulullah begitu. Jadi nggak bisa lepas dari majlis ilmu. Apalagi masa pandemi sekarang kita ditakut-takutin nggak boleh buka pengajian, libur semuanya. Tapi mall boleh, tempat wisata boleh. Nah, ya, jadi perlu ngaji benar-benar. Khususnya ini masalah wudu. Apa kata Allah? Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza qumtum ay idza aradtum al-qiyama ila shalah, apabila kalian hendak mendirikan salat. Kalau kita pengen salat, wa antum muhditsun, dan kalian dalam kondisi punya hadas. Hadas di sini hadas kecil. Karena yang disuruh wudu. Ya, nanti hadas besar lain lagi di belakangnya tuh. Apa yang diperintahkan Allah? Pengen salat, kita punya hadas kecil. Ya, yang ada apa terjadi salah satu dari 4 penyebab yang minggu lalu kita terangkan. Faghsilu wujuhakum, maka hendaklah kalian membasuh wajah-wajah kalian. Faghsilu, kalimat ghuslu itu artinya
airnya harus mengalir. Sailanul ma, alirkan air di atas wajah kalian. Mau tuh air diputer-puter di tangan kita, tapi belum, yang penting belum lepas dari wajah kita. Puter-puter begini, nempel terus, nggak apa-apa. Atau kita guyur wajah kita, atau depan keran kita diur gini-gini, boleh juga, terserah. Yang penting tuh air ngalir. Nggak boleh cuma sekedar basah doang, ambil air dikit, nggak boleh. Itu bukan ghusl namanya, itu mashu. Ntar beda lagi hukumnya. Kalau wajah harus dibasuh, airnya harus ngalir, ya, dan airnya harus suci dan mensucikan. Harus air baru, bukan air bekas dipakai ngangkat hadas atau menghilangkan najis. Itu di bab air, ya. Makanya kitab-kitab fikih itu di awal itu bahas rata-rata masalah air. Kok air mulu Ustaz awalnya? Karena sumbernya ya dari air. Sah apa enggak tuh kita pakai wudhu? Nah, ini masalahnya. Kadang nggak ngerti tuh air musta'mal, tuh air mutanajis, pakai aja, ya, nggak sah sholatnya. Ya. Nah, mana wajah? Wajah itu batasannya dari mulai tempat tumbuhnya rambut sampai ya multaqal lahyain, tempat bertemunya dua rahang. Nah, ini yang normal. Rambut orang segini, ya. Dan kata para ulama biasanya dari mulai tempat tumbuh rambut itu 4 jari, ya, dari jari alis kita. Kalau pengen tahu tempat tumbuh rambut yang normal, ini alis kita tempelin 4 jari kita. Nah, sini nih. Berarti saya masih normal, ya. Kalau saya giniin pala saya, tahu-tahu rambut saya di sini, itu udah nggak normal tuh. Ya, berarti udah botak profesor, ya. Ini masih normal nih. Masing-masing pegang, ya. Normal nggak rambutnya itu, ya. Kalau udah profesor sini botak, itu rambut nggak normal. Ya, yang normal dari mulai sini sampai multaqul lahyain. Ini rahang kanan, rahang kiri, ini bertemu di sini. Dagu bahasa kita. Ini panjangnya muka. Ya, biasanya yang normal itu 1 sibir. Sibirnya masing-masing. 1 jengkal tangannya masing-masing. Kalau tangan saya tempelin ke muka Anda beda. Cuma kalau tangan saya tempel ke tangan saya, ke muka saya tuh pas tuh. Umumnya segini normalnya. Ini panjangnya. Lebarnya dari ujung kuping yang bagian kuping yang menonjol, watat, ya, bagian kuping yang menonjol ke bagian kuping yang menonjol dari kanan ke kiri. Ini tidak sesuai dengan rumus matematika. Kalau rumus matematika luas persegi panjang kali lebar, gitu kan ya. Nah, panjang kali lebar kalau dari segi ukuran lebih panjang atau lebih panjang lebar? Panjang, tapi tidak berlaku di bab wudu. Panjangnya lebih pendek. Ini panjangnya, lebarnya segini tuh. Ya, jadi nggak berlaku rumusnya ini. Lebarnya segini. Ya, dan ini yang bagian-bagian kalau kita tarik pakai benang ke arah kuping, ini semua muka nih. Ya, ini semua muka. Berarti ini bukan muka. Ya. Ini Ustaz gimana? Ini yang mau tamat segini. Ini harus, nggak boleh ada yang nggak kena, harus kena semuanya. Guyur, putar-putar tuh air tuh. Yang penting nggak lepas, tangan kita belum lepas, putar-putar aja terus sampai rata. Ini yang utama. Tapi ada yang mengatakan kepala itu bagian dari wajah, ya, kepala bagian dari wajah. Makanya kalau ngebasuh wajah, lebihin dikit, basahin sini, ya. Dan kita juga kayaknya nggak mungkin ngepas banget gitu kayaknya. Jangan sampai lebih kita jagain, itu nggak mungkin juga. Pasti lebih rata-rata, ya. Dan ada juga yang mengatakan telinga bagian dari wajah. Makanya sunnah ketika basuh wajah itu dibarengi sama telinga tanpa mengambil air baru. Guyur rata semua telinga. Nanti kalau kita detail membahas masalah telinga ini dalam sekali wudhu dibilas 15 kali, bukan 3 kali. Ya. Yang pertama 3 bersama wajah, karena kata sebagian ulama telinga bagian dari wajah. Kemudian bagian bawah rahang. Ini kata para ulama sebagian mengatakan bagian dari wajah, bahkan sebagian dari leher. Jadi kalau wudu basahin tuh. Jadi kita wudunya sah menurut semua ulama tanpa khilaf. Tapi kalau seandainya orang semua segini doang, ya nggak apa-apa juga, karena yang muktamad itu, ya. Cuma karena ada pendapat berbeda di antara para ulama, ya lebih afdol dibasahin semuanya, termasuk telinganya. Sampai sini paham? Paham ya? Dan juga yang wajib itu cuma sekali wajib, 2 dan 3 sunnah, kurang dari 3 makruh. Paham ya? Saya 2 aja Ustaz,
Saya satu aja Ustadz, makruh kalau tidak ada uzur. Ngapain dua? Air banyak, waktu sholat masih lama, 3 lah. Kecuali waktunya mepet. Aduh, bentar lagi komat Ustadz, udah uzur belum habis nih. Saya basuhnya sekali aja boleh nggak? Boleh. Karena kalau saya tiga kelamaan tak habis waktunya nih. Ya, mendingan saya sekali aja terus sholat semua dalam waktunya, itu nggak apa-apa. Uzur namanya. Ya. Jadi yang wajib itu sekali, dan dihitung 2 dan 3 kalau yang pertama sudah sempurna. Kalau yang pertama belum rata, terus ngambil air lagi, ini bukan 2, ini 1 lagi namanya nih. Misalnya baru basuh sini doang, kanan doang, ya. Terus yang kiri, ini bukan 2, 1 namanya, karena belum sempurna. Pindah ke hitungan berikutnya setelah itu membasuh yang sebelumnya sudah sempurna. Dan syaratnya juga tidak boleh ada di atas wajah kita sesuatu yang bisa menghalangi masuknya air ke kulit wajah. Ya, makanya perhatikan khususnya ketika bangun tidur. Kalau kita mau sholat subuh tuh biasanya bangun tidur ada beleknya. Ya, normalnya tuh ada belek sini, air mata nih, ya, di sini sama di sini. Ini biasanya dulu ambil air, kesahin tuh, bersihin dulu. Pengen wudhu nih, bersihin dulu. Nah, udah yakin? Ya, nggak ada sesuatu, iler-iler hilangin dulu. Kalau ngiler, ya, ada soal apa, tidur ngiler sampai bikin pulau gitu ya, pulau Kalimantan, pulau Bali, ya, macam-macam. Ya, nah ini hilangin dulu, baru kita basuh wajah kita. Artinya kalau ada sesuatu yang menghalangi air masuk ke kulit, maka ini wudhu nggak sah. Seperti apa misalnya make up, nih yang punya istri yang suka make up, ya, sama istri saya sama, ya, ada yang enggak. Nah itu enak kalau istri nggak make upan, murah. Ya, kita nggak usah beli alat make up mahal bang, ya, macem-macem, ya, bedak, foundation, oh, bedak dasar tuh, terus ada blush on, ada maskara, eyeliner, eyeshadow, ya, aduh banyak banget nama-namanya, banyak, ya, itu belanja make up mahal, ya. Kalau istri kita demen make up, boleh nggak Ustaz? Ya sewajarnya aja, dan make up buat suami. Ini kadang perempuan-perempuan zaman sekarang terbalik. Kalau keluar cakep, dandannya, Masya Allah, tuh bedak 5 lapis, yang tadi hitam jadi putih, itu make up ajib loh. Ya nenek-nenek bisa kelihatan muda itu. Ada tutorialnya di YouTube. Ya, cewek jelek, ya Allah jadi cakep. Begitu make up dihilangin jelek lagi. Wah, makanya hati-hati kalau mau nikah, mau nanti milih calon istri itu jangan pakai make up. Bisa jadi itu tipuan, trik tuh. Aslinya jelek, bisa jadi tompel-tompel sini, ya, tutupan semua tuh. Masya Allah, sampai pakai plester biar kencang kulitnya. Masya Allah, ada aja caranya. Tutorialnya ada lengkap di YouTube itu. Sekarang kalau belajar apa-apa nggak usah jadi guru, ya. Kata Kiai Zainuddin gitu, ntar akhir zaman orang belajar nggak ketemu guru. Mau bikin sambosa, buka aja. Mau bikin nasi kebuli, buka YouTube, tutorial masak nasi kebuli. Ya udah, nggak perlu guru udah. Lihat aja di situ. Nah, ini yang suka make up. Make up ini ada yang gampang dihilangin, ada yang enggak. Tapi umumnya make up itu nggak bisa hilang hanya dengan air doang. Dia ada cairan khusus tuh, ya, cleanser apa namanya gitu ya. Itu harus pakai itu. Kalau nggak hilang tuh bedak, nggak hilang tuh alis, nggak hilang tuh maskara. Kalau nggak pakai itu. Nah, kalau perempuan ada make upnya, langsung wudhu begitu aja, tanpa dihilangin dulu, maka air nggak akan masuk ke kulit wajahnya. Otomatis wudhunya nggak sah. Kalau wudhunya nggak sah, sholatnya nggak sah. Dan ini banyak amul balwa perempuan-perempuan zaman sekarang yang sosialita itu paling malas ngilangin make up, apalagi kalau lagi jalan sama temennya. Karena kalau dihilangin make upnya lagi lama lagi. Make upan itu paling cepat setengah jam bang. Kadang kita mau kondangan kita udah siap sampai rebahan sampai ngantuk, belum rapi juga make upan. Lama. Apalagi kalau acara besar, waduh, ya, fashion show, wah itu udah lama, udah sejam udah tuh, bisa jauh bisa lebih. Itu baru muka doang, belum yang lain. Ya, bagaimana coba? Saya bilang sama istri saya, kalau mau make upan, nanti begitu masuk waktu sholat, hilangin. Saya nggak mau tahu. Ya, bentar lama, bodo amat, malah lama kayak, mau hilangin. Kalau nggak mau, ya udah nggak usah make upan sekalian, biar aman. Ya, kalau kita jalan-jalan gitu, lagi jalan keluarga gitu, udah nggak usah make upan dah. Ya, make upan depan laki aja, di kamar gitu tuh, pakai baju yang rawang-rawang, pakai make up gitu enak tuh, kita ngeliatnya juga. Di depan orang make upan, depan kita ambrak-ambrakan mukanya, ya. Salah perempuan zaman sekarang nih, ya. Itu make up untuk menyenangi suami, membuat senang hati suami, ya. Makanya kalau suaminya
nggak pengen istrinya make upan, suami nggak wajib beliin alat make up, nggak wajib. So kita misalnya bang beli ini beliin, aku nggak mau make upan, wajib nggak beliin? Nggak wajib. Ya, itu buat kita, tamattu kita, bersenang-senangnya kita sama istri. Jadi hati-hati, ingetin istri-istri kita, ingetin anak perempuan kita, ingetin kakak kita, adik kita yang perempuan kalau make upan, ingetin tuh. Jangan sampai cuma gara-gara make up takut kelihatan nggak cantik, akhirnya dia rela sholatnya nggak sah. Naudzubillah. Bayangin kata Rasulullah, sekali ninggalin sholat dengan sengaja sholat fardu tanpa uzur, maka namanya langsung ditulis di pintu neraka, Fulan bin Fulan, dan harus masuk neraka dulu. Masya Allah, hadirin rahimakumullah, ini bukan perkara sepele sholat itu. Jangan main-mainin sholat. Ya, waktu sholat, hilangin semua tuh. Ya, Ustaz, bagaimana kalau tato? Ini ntar berlaku semua, nggak cuma di muka, tangan, kaki, kepala yang ada tatonya. Gimana? Pertama, hukum bikin tato haram. Al-washm atau tato haram. Nggak boleh kita bikin tato. Yang minta bikinin dosa, yang bikinin juga dosa. Uang yang diterima dengan hasil kerja bikin tato, uangnya tidak halal, tidak sah transaksinya. Berarti kalau nggak sah dia makan duit haram. Udah nggak usah ngayal jadi tukang tato. Ya. Cita-citanya apa? Ya, jadi tukang tato. Nggak ada yang lain apa cita-cita. Ya. Haram itu nggak boleh. Ustaz, gimana kalau orang punya tato di muka? Ya. Wajib nggak ngilangin supaya sah? Karena ini ada catnya di sini, masuk ke pori-pori kulit, mencegah air masuk ke kulit. Gimana caranya? Wajib dihilangin kalau mampu dan tidak menyakiti diri. Kata para ulama begitu. Jadi kalau ada cara bisa ngilangin tatonya yang dia bisa bayar dan tidak menyakiti diri, maka wajib dihilangin. Teknik laser, ya, ditembak. Ada tuh di YouTube semua lengkap, ya, tembak tato tuh. Jadi kayak melepuh gitu kan. Ya. Terus ada juga teknik suntik cairan. Jadi itu masuk ke aliran darah, nanti bakal bercampur sama cat tatonya, lama-lama buyar, masuk ke aliran darah, hilang. Tapi mahal. Kalau mampu wajib beli, wajib bayar. Ya duit ente. Berapa emang itu? Ngilangin tato pakai laser? 20 juta. Duit ada, wajib keluarin. Mau beli motor, Ustaz, gak usah beli motor. Ya, itu tato hilangin dulu. Punya duit. Kecuali ente nggak punya duit, ya Ustaz, 20 juta dari mana Ustaz? Kontrakan aja belum bayar saya, ya masih ngutang, ya, cicilan banyak. Ya udah, kalau yang belum mampu gimana? Yu'fa anhu, dimaafkan sementara sampai dia mampu ngilangin, itu ya. Nanti siapa tahu ntar dia jadi orang kaya mampu ngilangin itu. Ya, sekarang yang belum punya tato, udah nggak usah gaya-gayaan pakai tato. Emang orang tatoan keren nggak juga? Ya, sangar gitu ditakutin orang nggak juga? Ya, kalau tatoan cungkring itu juga nggak takut, cungkring. Ya, ngomong badan gede nggak tatoan itu juga takut. Ini nggak ngaruh juga. Ya, teman-teman pada tatoan, beli aja tato yang itu tuh, yang kayak model tempel tuh, ya, yang kayak model buat di tangan. Kan katanya pakai tato bisa dilepas. Ya, gitu aja. Nggak usah gaya-gayaan dah. Islam tuh ngajarin kita nggak boleh bikin tato. Tradisi yang model itu kita tinggalin. Ya. Taib. Ini syaratnya harus kena semua dan harus kena semua bagian luar dan dalam dari rambut-rambut yang ada di wajah, alis, bulu mata, kumis, kecuali aridain dan lihya. Orang yang punya brewok yang tebal, saqif ya, yang tebal. Ini gimana batasan tebal? Kalau dari jarak kurang lebih 1,5 meter kulitnya nggak kelihatan, kayak Tovan berewokan, cuma kulitnya masih kelihatan dari sini, berarti ini tipis. Tapi kalau kayak orang-orang Arab tebal, kulitnya nggak kelihatan, ini yang wajib dihusuk cuma bagian luarnya saja. Dalam nggak usah, jadi nggak usah gini-gini, nggak usah. Ya luarnya udah cukup. Jadi kalau kayak saya nih, nah ini luar dalam ini mah nggak pakai di gini, kena semua dikit banget. Ya apalagi ada 3 lembar, 3 lembar apalagi. Ya, 3 lembar dipiara nggak Ustaz? Ya nggak apa-apa dirawat, cuma kayak aneh ya. 3 ya. Dulu di Yaman teman-teman saking pengennya punya jenggot itu pakai itu sumsum kambing gitu ya. Ada yang pakai Firdausnya habis, kagak nunggu juga ya. Orang Arab nggak pakai Firdaus, nunggu, malah dia pengen ngilangin. Kita pengen menungguin kagak bisa. Ya, itu keturunan faktor ya. Jadi kalau tebal cukup bagian luar saja, dalam nggak usah. Tapi sunnahnya takhlil. Jadi kalau kita punya jenggot tebal, diseling-selingi begini. Ambil air ya, gini. Biar masuk ke dalam. Itu sunnah, tapi nggak wajib. Sampai sini paham? Tapi kalau kumis, anfaqah, alis, hadab, bulu mata, ya, adharain, apa namanya bahasa Indonesia?
cambang, ya daron, ini wajib dibasuh semua, tebal ataupun tipis. Yang cuma dibasuh luar doang, jenggot sama brewok yang tebal. Paham kira-kira? Nah, ini pokoknya batasannya dari mulai tempat tumbuh rambut nih. Yang afdal lebihin supaya kena semuanya. Supaya yakin. Ya, jelas ya? Baik. Tapi Ustaz kalau misalnya dia udah botak Ustaz, profesor, rambutnya di sini apa baunya begini? Enggak, ya yang normal saja. Orang normalnya semana? 4 jari ya, segitu aja mulainya. Nggak usah sampai kepalanya bos-bosain. Nggak usah, ya. Kan muka Ustaz, tempat tumbuh rambut saya di sini. Itu nggak normal. Paham ya? Itu ya. Jadi ikutin batasan orang yang normal. Faghsilu wujuhakum. Jadi air harus ngalir. Kemudian kata Allah, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan-tangan kalian sampai sikut. Ini tangan kita sampai sikut. Ini wajib dibasuh sama seperti muka. Airnya harus ngalir. Boleh disiram, boleh pakai keran diguyur, boleh kita ambil air begini nih. Sret. Tapi nggak pisah dari tangan. Ini boleh nih. Walaupun airnya masih segini doang. Makanya di Afrika itu teman-teman yang dakwah ke sana itu ceritanya kalau wudu air dikit banget, teko kecil. Ya, kayak botol aqua gitu, bisa itu. Karena airnya dijalanin gitu ya. Kalau gitu kan air banyak jadi enak aja wudu ya. Kalau di sana kan air dikit, jarang. Jadi benar-benar pakai seirit-iritnya. Ya, itu pakai gitu, ya. Jadi harus airnya itu mengalir. Dari mulai mana yang dikatakan tangan? Ujung jari sampai sikut. Sikut itu tulang yang menonjol di antara dua lengan. Lengan atas, lengan bawah yang menonjol, ini sikut namanya. Ini dibasuh nih. Ya. Sunnahnya mazhab kita bahkan sampai sini. Sampai katif, sampai bahu. Ya, kalau kita wudu ya, di sini mungkin susah. Misalnya habis mandi kan bisa dibasahin tuh. Kalau gini terbasah lah baju kita, ya. Kalau misalnya memungkinkan lebihin. Ya, sama juga nggak boleh ada sesuatu yang menghalangi air masuk ke dalam kulit. Khususnya kalau perempuan kutek. Perhatiin yang pakai kutek. Ya, ini harus dihilangin. Sekarang katanya ada kutek syar'i. Nah, ayat lagi nih. Ya, inovasi kutek syar'i. Apa itu kutek syar'i? Ya, kutek juga. Cuma bedanya kalau kutek normal, dia itu ngilanginnya harus pakai apa namanya saya beli waktu itu? Aseton ya, aseton. Ya, itu botol kecil 13.000. Ya, itu saya tahu karena saya suka beliin juga. Istri saya kalau pakai kutek itu kalau lagi head, berarti kalau kutek wah lagi head nih, wah libur dah ya, pakai kutek. Kalau nggak pakai kutek, nanti nggak head, ya ketahuan. Ya, bang boleh pakai kutek nggak? Kalau lagi dapat aja, saya bilang bener, diterapin sama dia. Lagi dapat dia kan nggak sholat, nggak masalah. Nah itu ngilanginnya harus pakai aseton, pakai air nggak bisa, pakai sabun nggak bisa. Nah ini alkohol harus begitu, seperti thinner, nah ini bisa. Cuma sekarang ada kutek syar'i. Apa tuh kutek syar'i? Sama cat-cat juga, cuma dia pakai air bisa hilang. Nah, gampang hilang kalau kena air, ini meletek tuh. Ini katanya kutek syar'i, ya kutek juga sebenarnya. Ini lebih memudahkan kalau perempuan mau wudu, kuteknya hilangin pakai air. Gitu. Kalau yang normal kan nggak bisa, harus pakai aseton. Kalau nggak bawa gimana? Kita mau sholat, ini harus dihilangin dulu. Begitu juga kotoran-kotoran yang ada di balik kuku, dihilangin nih. Kan kadang suka orang merah kuku. Ya panjang, terus hitam lagi. Nah ini mu'tamad madzhab kita nggak sah. Kalau wudu harus dibersihin dulu. Ya makanya nggak dianjurkan kita memelihara kuku. Ya potong setiap seminggu sekali potong. Kalau nggak Senin, Kamis, Jumat itu sunnahnya begitu. Ya jangan dipelihara. Ada orang melihara kuku sampai panjang. Saya tanya kenapa dipelihara? Buat ini Ustaz saya kerja di toko handphone. Hubungannya apa? Buat buka itu casing. Jadi gampang pakai kuku saya. Ya Allah sampai segitunya. Ya, padahal nggak sunnah itu. Ya, potong kuku kita. Ya, urutannya jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, jempol, kelingking, jari manis, jari tengah, telunjuk, jempol. Ini kaifiah pertama. Kaifiah kedua, riwayat kedua hampir mirip. Telunjuk, tengah, jari manis, kelingking, ini belakangan. Kelingking, jari manis, tengah, telunjuk, jempol. Ada kaifiah ketiga, ya. Itu selang-seling, nanti bingung ada dua aja, itu prakteknya gitu aja. Ya. Kalau kaki dari yang kanan ke kiri terus, gini. Dari sini seret, kalau kaki ini sini. Itu sunnahnya. Walaupun boleh asal-asalan juga boleh. Cuma kalau mau dapat pahala sunnah, caranya begitu. Ya. Jadi hilangin tuh kotoran tuh. Jangan dipelihara kuku tuh, ya. Buat apa sih? Buat korek kuping Ustaz. Ya Allah, beli ngapa? Korek kuping sampai pakai kuku gratis, tak tinggal bersihin doang, ya. Jangan, Nabi aja potong kuku, ya. Itu.
Kenapa nggak masuk? Kalau ada yang bagian yang nggak kena air wudhu, mazhab kita mu'tamad nggak sah. Nggak sah. Harus rata dari ujung jari sampai sikut, harus kena semuanya. Kurang dikit aja nggak sah. Ulangin lagi wudhunya tangannya tuh. Paham? Ya. Kemudian juga yang pakai cincin atau jam tangan. Ini kalau wudhu, walaupun jam tangannya anti air, waterproof, ya. Beda ya, waterproof sama water resistant. Ini orang yang suka beli handphone suka salah kaprah. Tertulis di kotaknya water resistant, dimasukin ke ember, ada airnya, diangkat mati. Komplain ke toko, enggak anti air. Ini water resistant, cipratan, dia anti. Cuma kalau celupin kagak. Beda sama waterproof, anti air bener-bener. Ini orang wudhu pakai jam, pakai cincin, boleh nggak Ustadz? Apakah harus copot? Boleh, tapi perhatiin cincinnya jamnya longgar apa ketat. Kalau ketat wajib dibuka gitu, karena ntar takut di sini nggak masuk air, ketahan sama cincinnya, ketahan sama jamnya. Tapi kalau cincinnya longgar, ya tinggal digigit aja, ya. Atau misalnya longgar banget ya, air ngalir nggak masalah. Hati-hati ya, jangan gara-gara cincin, gara-gara jam kita nggak sah wudhunya, ya. Copot aja, takut hilang Ustaz, ya kan tinggal gini-gini doang tuh sambil wudhu ya. Itu udah pakai lagi, ya. Paham sampai sini? Kalau susah diambil, berarti harus copotin, ya, pakai minyak atau pakai sabun atau pakai air, usahain. Atau minimal digerak-gerakin aja, biar dia kebuka tuh, ya, nggak ada yang tertahan oleh air. Ini tangan, ya. Sampai sini paham? Jelas sampai sini? Wa aydiyakum ilal marafiq. Tapi lihat berikutnya, wamsahu. Beda sekarang. Wamsahu, dan usaplah. Bukan basuhlah, usaplah biruusikum, kepala kalian, kepala kalian. Nah, kalimat wamsahu dari kata-kata masah. Apa itu masah? Kalau ghuslu sailanul ma, kalau masah itu wusulul balal. Yang penting basah. Nah, jadi nggak harus ngalir airnya. Ya, ambil air dikit, lak. Ya, lalu basuh kepala. Yang mana Ustaz bagian kepala? Ini kepala, kalau kita pakai kopiah, yang ketutupan kopiah kita, ini bagian kepala kita namanya. Berarti ini kofa bukan kepala. Jangan salah ya, nggak boleh untuk begini. Apa nggak? Oh di sini. Ribut Ustaz, buka-buka imamah, buka-buka sini aja. Ini bukan pala, nggak sah. Ya, bukan pala nih. Pala nih ini. Yang mana aja boleh. Ente mau basuh di sini boleh, sini boleh, mau gini boleh, ya mau gini boleh juga. Silakan aja. Mau pakai gaya nggak pakai gaya silakan. Yang penting basuh. Berapa banyak Ustaz saya ngebasuhnya? Mazhab kita Imam Syafi'i bi ayyi juz'in minal ras aw sya'ar. Sebagian kecil saja dari kepala, kulit kepala atau rambut. Jadi kalau kita wudu begini nih, mazhab kita nih, ambil air pakai jari. Ini udah sah ini. Kan ada bahasanya tuh. Udah sah. Kalau pakai imamah takut basah imamahnya, angkat dikit, udah sah mazhab kita. Ya, tapi yang afdal nggak begitu. Yang afdal itu jami'ur ras, sunnahnya seluruh kepala. Jadi ambil air, letakkan jari jempol di sini di bagian suduk, bagian apa nih? Bagian yang kita suka pijit-pijit kalau puyeng, ya. Nah, terus gerakin gini. Kalau rambutnya panjang, maka disunahkan dibalikin lagi. Biar rambut atas bawah kena air, kena basah. Cuma kalau botak atau rambutnya tipis kayak tentara, nah itu cukup sekali aja. Seret, udah kena semua. Paham? Jelas ya? Ini mazhab kita. Tapi wajibnya cuma sedikit. Dan ingat, kalau basuh kulit kepala yang mana aja boleh. Ya. Tapi kalau rambutnya itu tidak boleh keluar dari batasan kepala. Artinya maksudnya gimana? Kalau seandainya orang rambutnya gondrong, kan ada tuh preman. Bahkan ada kiai gondrong, ya. Ustadz gondrong. Ada saya punya kenalan Ustadz Junaidi gondrong. Kena gondrong rambutnya. Ya. Ya. Ustadz boleh nggak gondrong? Nggak apa-apa. Ya, Imam Haddad itu pernah mengatakan, saya seluruh sunnah Nabi Muhammad SAW insya Allah sudah saya kerjakan seluruhnya kecuali satu, memanjangkan rambut. Nabi itu pernah rambutnya sebahu, kadang Nabi rambutnya segini, kadang pendek, pernah sebahu. Nah ini mungkin saya mungkin satu waktu saya mau manjangin rambut segini, mungkin ya, tapi gimana tampangnya ntar tuh ya. Imam Haddad itu ketika di akhir hayat manjangin rambut, begitu akhir hayat dibilang ini sunnah terakhir yang baru saya kerjakan. Jadi niatnya sunnah, jangan niatnya gaya-gayaan. Kuncir. Ngapa? Sunnah. Qobliyah ba'diyah kagak, gondrongnya doang. Ya duha kagak. Gondrongnya doang gaya-gayain. Bini 4 sunnah. Bini 4-nya doang, ya. Ya baca Quran enggak pernah, tahajud enggak pernah. Yang lain di mana? Ya boleh, silakan aja, ya.
Cuma sunnahnya yang lengkap dong, jangan tebang pilih, ya. Jadi rambut itu yang sah kita basuh yang masih dalam batasan kepala. Kalau orang rambutnya gondrong, ini rambut dilihat dari arah turunnya. Kalau rambut sini berarti turunnya ke sini, batasannya sini. Ini sini. Ini sini, ini sini. Ya, artinya kalau rambutnya panjang, terus dibasuhnya di sininya. Nah, kan gondrong nih, ya. Biar nggak ribet, ambil dikit. Udah sah? Nggak sah. Kan rambut Ustaz. Iya, tapi rambutnya di luar batasan kepala. Harus di sini, bagian kepala. Terserah mau bagian mana aja. Kira-kira. Ya, jadi harus paham. Jangan sampai nanti dipikir udah sah padahal nggak sah. Dan ini banyak tuh. Saya kadang kalau wudhu di tempat-tempat mall gitu ya, orang wudhu ya asal-asalan kagak nyampe sini. Kadang bajunya segini doang. Untungnya ada beda pendapat di antara para mazhab. Ya, mazhab Imam Abu Hanifah yang penting sebagian udah kena, udah sah. Untung ada yang khilaf. Kalau nggak ada gimana itu? Nggak sah semua untungnya. Oke, untung ada kalau ulama mengatakan al-awam la madhhabalah. Orang awam nggak ada madhabnya. Mati gimana? Yang penting ada ulama yang ngebolehin, jadi biarin dah daripada nggak ibadah gitu. Tapi kita yang ngerti, yang berilmu nggak boleh begitu. Wudu yang benar. Apa? Kalau madhab mu'tamad nggak sah. Tapi kalau kita ikutkan madhab Imam Abu Hanifah, ya udahlah, sah dah daripada ente. Dari kapan wudu begitu? Dari dulu, Ustaz. Dari kecil. Wah, dari kecil. Berarti nggak ada yang sah dong. Kodok semua ente. Saya 60 tahun Ustaz, kodok nggak mau tahu. Nggak mau ngaji ntar dia. Ya udah dah ikut madhab taklid madhab Imam Abu Hanifah deh. Sekarang habis itu berubah dah. Ya, madhab Syafi'i belajar yang benar. Ya. Kayak perhatiin anak-anak kita. Saya punya anak juga sama. Saya beberapa kali melatih wudu anak saya gitu. Wudu cepet banget. Udah wudu cepet banget. Ulangi. Ulah saya liatin. Kurang saya bilang. Ya muka. Perhatiin. Itu tanggung jawab kita itu. Jangan cuma sekadar bikin doang. Bikin mah gampang. Kucing juga bisa bikin anak. Bisa nggak ngurus anak? Bikin dia ngerti agama. Ini berat hadirin. Ya. Kadang orang tuanya ngerti agama cuma nggak ada waktu ngajarin anak sendiri. Kadang saya merasa gitu. Ya Allah, saya ngajar kemana-mana, anak saya nggak sempat saya ajarin, ya. Coba tuh, tanggung jawab hadirin, ya. Kalau bisa dia balik, udah ngerti tuh mandi junub, udah ngerti wudu, ya, udah ngerti apa hadas, jadi paham dia, ya. Jangan taunya bahkan dari orang lain. Kayak apa Sayyid Muhammad Maliki mengatakan rugi seorang ayah yang punya anaknya bisa baca Fatihah diajarin sama guru ngaji, rugi. Harusnya kita yang ngajarin tuh Fatihah. Karena Fatihah dibaca terus setiap hari. Setiap dia baca, pahalanya ngalir bagi gurunya. Siapa gurunya? Bapaknya. Nah, siapa gurunya? Guru ngaji. Bapaknya nggak pernah ngajarin. Rugi kita. Berapa pahala tiap hari dia baca? 17 rakaat. Itu baru yang wajib doang. Belum yang sunnah. Masya Allah. Ya, ayo coba. Jangan cuma sekedar bikin mah gampang. Ya, udah selesai, udah tinggal. Tapi bisa nggak tarbiyahnya gimana? Berat punya anak itu hadirin. Ya. Yang jomblo-jomblo kalau belum saya nggak usah nikah, ya udah jomblo aja, ya berat punya suami punya jadi ayah itu, ya jadi suami berat, tapi pahalanya dikit, gitu ya. Rakaatani min ghairi mutaahil, ya, rakaatani min mutaahil khairun min 70 rakaat min ghairi mutaahil kata Rasulullah. 2 rakaat yang dikerjakan oleh orang yang sudah nikah itu lebih utama, lebih besar pahalanya dibandingkan 70 rakaat dari orang yang belum nikah. Nah, yang jomblo-jomblo dikit pahalanya, ya. Nah, itu. Makanya sampai ditambahin, itu bini 1 gimana bini 2? Enggak, itu enggak ada tambahan. Ya, enggak masuk itu enggak usah tambahan, pokoknya sama aja, 1 2 sama aja, ya. Yang penting punya bini aja. Makanya Imam Abu Hanifah itu begitu istrinya meninggal dunia, istrinya lagi diurusin, lagi dimandiin, lagi dikafanin, dia minta tolong muridnya cariin saya istri lagi. Bayangin tuh, belum dikuburin istrinya. Muridnya gemar. Tuan guru, yang bener aja. Istri masih diurusin begini, minta kawin lagi. Nggak ada perasaannya apa? Nggak kesian, ya. Bukan, justru saya nggak pengen dalam 1 menit hidup saya ini nggak melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu istri meninggal langsung nikah lagi. Kalau kita kan, diomongin itu. Ustaz gininya baru kafanin, dia nikah lagi, akad nikah. Kurang ajar nih Ustaz. Ustaz sesat, wah dikata-katain. Padahal tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Ya, karena rugi. Ya. Siapa sekarang? Dadi. Dikit itu soalnya pahalanya. Ya, jomblo, ya. Cepetan dik, ya.
biar banyak pahalanya. Ya. Jelas ya? Wamsahu bi ru'usikum. Jadi yang penting basah aja. Mau pakai tangan, mau ambil tisu basahin, tempel begini, boleh, ya. Nah, yang terakhir wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, lihat. Inti kalau ya kita ngaji nahwu, ini faghsilu wujuha. Nasab pakai fathah. Wujuhakum. Wa aidiya. Nah, pakai nasab juga fathah. Ya, berarti sama-sama yang ini dibasuh, muka dibasuh, muka dibasuh, tangan dibasuh. Tapi ketika kepala wamsahu bi, ada harfu jarnya, bi ru'usi, pakai kasroh, majrur. Berarti ada hukum nih. Yang tadi dibasuh, ya ini diusap. Tapi ketika kaki wa arjulakum, balik lagi nasab lagi fathah lagi. Ini artinya ma'tufnya kemana? Ke faghsilu, basuh kaki kalian. Artinya ketika basuh kaki harus dengan cara mengalirkan air. Tidak cukup dengan mengusap saja. Tapi ada qiraah bacanya wa arjulikum. Nah, kalau qiraah yang wa arjulikum berarti penafsirannya kaki sama seperti pala. Yang penting basah aja cukup. Nah, jadi ada dua penafsiran. Mazhab kita lebih memilih bacaan yang wa arjulakum, sama seperti wujuhakum, aidiakum, arjulakum. Tapi kalau kepala bi ru'usikum, beda hukum. Ya, jadi kaki juga harus sama tuh. Dari mana basuh kaki tuh? Wa arjulakum ilal ka'bain, sampai dua tumit. Dua mata kaki, tulang yang menonjol di antara telapak dengan betis. Nah, tengah-tengah ada tulang. Nah, itu biasanya umumnya orang punya semua mata kaki itu. Ya, nah itu sampai situ. Jadi maaf, saya angkat kaki saya. Ini basuh nih. Ya, kalau segini nggak sah. Harus sampai sini. Sunnahnya bahkan sampai dengkul. Panjangin. Ini kata Rasulullah, ntar umat saya di hari kiamat ghurran muhajjalin min atharil wudu. Umat saya ntar akan bersinar-sinar anggota badannya dari bekas mereka wudu. Nah, kalau wudunya sampai sini nyalah tuh. Jadi ya wudu yang sunnah dikerjain. Ya, sama, nggak boleh ada yang menghalangi sesuatu menyampai kulit kaki, nggak boleh ada yang menghalangi masuknya ke kuku-kuku, yang pakai kutek ilangin, yang kukunya kotor ilangin, ya, yang kerja di bengkel kena oli, kena gemuk itu ilangin semua tuh. Ya, pakai bensin, pakai minyak tanah ilangin baru wudu. Kalau ada yang mencegah masuknya air ke kulit maka nggak sah. Ya. Kira-kira, ya. Jadi ini, dan ini nanti katanya, ya, dari cara Allah menyebutkan, maka ini Imam Syafi'i mengatakan bisa diistinbat hukum, bisa diambil hukumnya bahwasannya urutan seperti ini adalah wajib, alias wajib tertib, ya, wajib tertib. Jadi kalau di Al-Quran rukunnya cuma 4, basuh muka, basuh tangan, ngusap kepala, basuh kaki, ya. Ini makanya mazhab Imam Abu Hanifah rukun wudu cuma 4. Tapi mazhab Syafi'i enggak, 6. Apa yang 6? Niat ketika basuh muka. Jadi basuh muka sambil niat. Niatnya ketika basuh muka, bukan mencuci tangan, bukan. Ketika air nyampe kena ke muka, niat. Ya, niat basuh muka, basuh tangan, ngusap kepala, basuh kaki, yang terakhir at-tertib, harus berurut-urutan. Kalau ente rubah aturannya, ini enggak sah menurut mazhab kita. Tapi di mazhab Imam Malik, Imam Abu Hanifah enggak wajib tertib. Kita wajib tertib, rukun. Ya. Mana dalilnya? Dalilnya niat, innamal a'malu binniyat. Semua ibadah, segala sesuatu itu butuh niat, tergantung niatnya. Jadi ibadah itu butuh niat. Mana dalilnya tertib? Kata Allah dulu, kata Rasulullah ketika ditanya, ini sa'i dari mana? Safa apa dari Marwah? Kata Allah, kata Rasulullah, ibda'u bima bada'allahu bih. Mulailah dengan yang Allah mulai. Jadi jawabannya apa? Di Al-Quran Allah mengatakan inna sofa wal marwata min sya'airillah. Berarti dari sofa dulu ke marwah. Begitu juga wudu. Ibda'u bima bada'allahu bih. Allah bilang apa? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Allah nyebutin berurutan, ikutinlah urutan Allah. Gitu. Dan Nabi Muhammad SAW nggak pernah wudu kecuali dengan cara seperti ini. Maka kata Rasulullah dalam hadis, hadza wudu'i wa wudu'u anbiya'i min qabli. Ini wudu saya dan wudu nabi-nabi sebelum saya. Jadi Nabi begitu wudunya. Jadi nggak usah diganti-ganti. Ya, nggak usah nanti gaya-gayaan. Saya kaki dulu, kepala, tangan, muka, nggak usah. Ya, udah biasa aja. Sampai sini paham? Insyaallah di kajian berikutnya wa in kuntum junuban fattahharu. Nah, kalau ente junub, caranya mandi. Nah, gimana cara mandinya? Ya, dari mana mulai kaifiahnya, ya, sunah-sunahnya apa. Nah, ini perlu kita bahas insyaallah di kajian berikutnya. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Ayo. Nanya, kalau nggak nanya ntar kalau malu-malu ya, Novel, silakan.
Panjangin Pak. Dari contoh yang terberikan kan ada adanya yang batal atau basah ya dari Oh, maju dah, maju. Ini maaf agak lama ya, lewatin Isya agak lama. Mohon maaf. Bismillah ya. Dari contoh seandainya ada orang yang mungkin wudhunya itu ada bagian yang gak sah menurut mazhab Syafi'i. Terus tadi sempat dibahas kalau itu untungnya hikmahnya ada mazhab lain yang bisa mensahkannya. Iya. Cuma tapi di mazhab lain itu juga ada mungkin ada perbedaan syarat syahnya juga. Betul. Jadi misalkan ya seandainya kalau di kepala membasuh kepala mazhab Syafi'i kan mungkin lebih ringan dengan membasuhkan aja, tapi di mazhab Hanafi mungkin seluruh kepalanya. Nah jadi di mazhab yang lain pun Nggak sah juga. Baik. belum lagi dengan misalkan sholatnya gitu kan. Di mazhab mungkin kan wudu dengan sholat itu terkait. Wudunya mungkin sah di mazhab Syafi'i tapi nggak sah, ada bagian nggak sah di mazhab Hanafi gitu kan. Ya. Ya, jadi benar ini perlu diperhatikan. Kalau kita ingin taklid madhab lain, maka harus mengikuti kaidah mereka. Ya, kayak misalnya Imam Abu Hanifah mengatakan rukun wudu cuma 4. Tadi tuh muka, tangan, kepala, kaki. Ya, dia nggak ada tertib, nggak ada niat. Ya, dan cuma bedanya dia kalau kepala, ya aturannya madhab Imam Abu Hanifah minimal rubu' ras, 1/4 kepala. 1/4 itu begini, gini, atau begini, atau begini, atau begini. Ya, minimal 1/4. Kalau kita kan dikit doang udah cukup. Mazhab Imam Malik rukunnya ada 7. Ya. Yang pertama tadi yang Allah sebutin 4 tadi, ya. Lalu ditambah juga niat. Imam Malik harus niat. Lalu yang ke-6 mualah. Harus sambung menyambung antara wudhu yang anggota membasuh anggota pertama sama kedua. Nggak boleh dipisah lama. Artinya habis basuh muka nggak boleh kering, sudah kering baru basuh tangan, nggak boleh. Jadi sebelum ini kering harus basuh. Ini rukun bagi dia. Kalau kita sunnah. Kalau di mazhab kita boleh nih kita wudhu nih muka, habis basuh muka kita ngopi dulu, ngopi, ya, ngobrol. Udah kering muka kita basuh tangan. Habis basuh tangan berhenti lagi makan indomie. Ya. Udah selesai, udah kering basuh pala gitu. Boleh mazhab kita selama nggak batal, nggak kentut, nggak apa. Tapi mazhab Malik nggak, harus mualah. Dia rukun, ya. Dan dia harus tadlik, gosok. Jadi kalau kita kan cuma yang penting air ngalir, ya enggak, gosok. Dan harus takhlil al-asabi', karena termasuk bagian dari gosok. Kalau kita kan sunnah, dia harus tuh. Ya. Dan kepala di mazhab Imam Malik basuhnya jami'ur ras. Kalau Imam Abu Hanifah 1/4, Imam Malik jami'ur ras. Nah, kalau seandainya ada orang awam yang tadi wudunya kurang sempurna, ya, misalnya basuh tangan nggak sempurna, apakah bisa ditaklidkan ke mazhab Imam Abu Hanifah? Lihat dulu dia basuh palanya gimana. Kalau basuh palanya begini doang, ini nggak sah menurut semua mazhab. Imam Syafi'i kagak sah, Imam Abu Hanifah juga nggak sah. Kok nggak sah Ustaz? Katanya Imam Abu Hanifah ini sebagian udah dibasuh cukup. Iya, tapi pala minimal 1/4. Lu kagak. Jadi harus ikut aturan mazhab mereka. Ya. Sama seperti wudunya mazhab Imam Syafi'i, batalnya mazhab Imam Malik. Nah, ini nggak bisa begitu. Imam Malik kalau bersentuhan kulit sama istri nggak batal. Imam Abu Hanifah nggak batal. Mazhab kita batal. Oh, saya ikut itu mazhab Imam Abu Hanifah aja. Yang mazhab Imam Malik aja nggak batal sama istri saya. Iya, tapi wudunya gimana? Kayak Imam Syafi'i, ya nggak sah. Ya, karena ente ikut mazhab Imam Syafi'i tapi batalnya ikut mazhab Imam Malik, sedangkan menurut Imam Malik wudu ente gak sah. Paham kira-kira? Jadi harus memenuhi kaidah yang diterapkan oleh para a'immatul mazhab. Sesuai dalam mazhab mereka bagaimana? Ya, kalau memenuhi persyaratan, memenuhi rukun, ya berarti sah. Cuma kalau nggak memenuhi persyaratan, di mazhab Malik kagak sah, mazhab Syafi'i nggak sah, berarti wajib qadha. Karena sholatnya nggak ada yang sah menurut semua imam mazhab. Ya, bagus diingetin, jelas kira-kira? Ya. Ini begini tak, kadang-kadang di satu masjid itu air pas saat kita ngambil wudhu mati, kerannya mati. Mungkin saat itu kita baru membasuh muka. Ya.
Paksa kita cari tempat wudhu lain ya. Kalau musik mungkin, kalau di Pondok Indah Mati semua kita cari tempat wudhunya agak jauh. Jauh. Sedangkan ini mungkin udah akan sholat jamaah dan mau mulai. Terus kita ketemu air atau di keran air yang pada saat itu baru sampai dibuka, terus air mati. Terus kita ketemu keran lain, itu apakah kita lanjutkan atau kita ulangi lagi? Yang lebih afdolnya bagaimana? Baik. Kalau kita baru basuh muka tiba-tiba air mati, kita nyari nih keliling-keliling baru dapat ya, ada di luar misalnya keran di parkiran, kita lanjutin wudhu kita, lanjutin atau ulangin. Kalau tidak ada perkara yang membatalkan wudhu, jadi selama nyari dia nggak kentut, nggak kencing, nggak megang kulit yang bukan mahram, menyentuh kemaluannya, pokoknya nggak ada perkara yang menyebabkan hadas kecil, masih normal-normal aja. Walaupun kulit mukanya udah kering karena nyari muter-muter, itu tinggal lanjutkan saja, tidak wajib mengulangi. Karena mualah dalam mazhab Imam Syafi'i hanya sunnah saja. Cuma kalau kita ingin supaya wudhu kita sah menurut semua mazhab, kalau sudah kering, kata Imam Malik nggak boleh, harus ulang lagi. Maka lebih afdal kalau sudah kering kita ulang dari awal. Kalau sudah kering, cuma kalau belum kering nggak. Jelas kira-kira? Ya. Dan nggak boleh langsung tayamum ya. Tayamum nggak bisa, cari dulu. Ada kemarin ya di fikih itu kita bahas masalah tayamum. Ada lagi cukup? Ya. Mazhab itu yang paling ringan yang mana? Nggak bisa digeneralisir ya. Jadi kadang di mazhab Syafi'i lebih ringan, kadang mazhab Malik enggak. Gitu ya. Jadi di sebagian masalah ada yang lebih ringan mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i misalnya bab wudu. Imam Syafi'i lebih ringan itu. Ya. Enggak perlu tadlik, ya, enggak perlu gosok, enggak perlu semuanya, ya. Tapi di pembahasan lain misalnya dalam masalah al-imah, masalah makanan, mazhab Imam Malik lebih longgar masalah makanan. Ya, kita banyak hewan yang diharamkan untuk kita makan di mazhab kita. Lebih ketat masalah memilih hewan yang boleh dimakan. Tapi mazhab Imam Malik lebih longgar. Kalau saya nggak salah tuh di Hasyiah I'anatul Talibin atau apa, ya. Kalau saya nggak salah baca, itu mazhab Imam Malik membolehkan makan misalnya monyet kan ya bertaring, ya kuku tajam. Ya, tapi mazhab Malik boleh, mazhab kita enggak. Ya. Di mazhab kita pun kadang suka ada khilaf juga masalah makanan. Buaya boleh nggak dimakan buaya? Muhammad nggak boleh buaya dimakan, ya, karena dia hidup di dua alam, ya, hidup di dua alam, di darat bisa, di laut bisa. Ya, cuma ada yang mengatakan enggak, buaya itu binatang air, semua binatang air boleh. Ada yang bilang begitu, ya. Jadi kita terkadang di mazhab kita ada keringanan di sebagian masalah, terkadang mazhab lain ada lebih ringan di sebagian masalah. Jadi nggak bisa kita tentuin mana yang lebih ringan ya. Kaidahnya berbeda-beda, gitu ya. Kalau air misalnya, Imam Syafi'i lebih detail bahas air. Ada yang mustakmal, ada yang mutanajis, ya. Ada yang takdir hakiki, takdir takdiri, ya. Nah, tapi kalau mazhab Malik, air kalau kemasukan najis berubah enggak? Mau dikit mau banyak enggak ngaruh, berubah enggak? Enggak berubah, suci. Enak kata dia. Ya. Enak. Cuma di sebagian yang lain lebih berat gitu. Gitu aja. Jelas ya? Dan kita enggak wajib ya, harus Syafi'i enggak wajib. Selama ente paham kaidah mazhab lain, ente hari ini saya memakai mazhab Syafi'i, silakan. Besok Maliki, boleh. Yang penting sesuai kaidah aja. Kalau orangnya mutabahir ilmunya, ngerti semuanya, silakan, boleh-boleh aja. Nggak harus ta'assub, nggak harus fanatik. Syafi'i harus, enggak harus. Ulama nggak ada yang mewajibkan begitu. Yang penting sesuai kaidah. Ya, jelas? Ya, apa lagi? Enggak jadi. Ya. Nanti kan di pada masa nanti yang kita tuh bulan mau jalan dari wudhu. Jadi ada yang beranggapan wudhunya Syafi'i ini nih kita tanya gitu, maksudnya terangnya jelas apa kelap-kelip gitu. Jadi dia remang-remang apa emang buran wajah gitu, jelas gitu. Jadi dia beranggapan setiap kali dia wudhu untuk sholat gitu, dia sepertinya pakai Maliki gitu, jadi yang agak berat dikit. Yang full. Ya full gitu. Nah saat dia untuk dia batal tadi tidak sholat gitu, ada wudhu aja gitu, dia pakai Syafi'i gitu. Gimana tadi? Ya kalau di hadis itu kan hadisnya ijmal ya, pokoknya bersinar sesuai kadar wudunya di dunia. Jadi nggak diterangkan oleh Rasulullah apakah
ya 5 watt apa 10 watt enggak. Ya pokoknya bercahaya aja. Cuma banyak yang cahaya itu tergantung anggota tubuh yang terkena air wudhu, itu aja. Ya, jadi kalau kita mengerjakan wudhu dengan sunnah-sunnahnya, kepala kan kita sunnah semuanya. Ya, tangan sampai sini, kaki sampai sini, itu semua bercahaya ntar tuh. Cuma kalau yang ngirit-ngirit ya segitu aja cahayanya. Terang tapi ya ini nggak ada cahayanya karena nggak pernah kena air wudhu, gitu aja. Ya, nggak gelap-gelip. Nah, yang beda cahaya itu di hadis itu kalau masalah sholat. Nih, kadang saya juga suka malu sama diri sendiri. Sholat itu kata Rasulullah, ntar kelompok orang-orang yang masuk surga, yang ahli sholat terbagi 3. Ada yang kelompok cahayanya mukanya bersinar seperti matahari. Nah, ini mungkin tadi tuh, yang ada yang kelap-kelip, ada yang terang gitu ya. Ada yang seperti bulan purnama, ada yang seperti bintang. Beda-beda pada orang ahli sholat semua nih. Kata malaikat yang jaga surga, man antum? Antum siapa ini? Kami ini orang-orang yang di dunia dulu menjaga sholat berjamaah. Bagaimana cara kalian menjaga sholat? Sebelum azan berkumandang, kami sudah wudhu dan kami sudah di masjid menunggu masuk waktu sholat. Azan, saya sudah di masjid. Ini nanti bersinar seperti matahari. Merbot, nah itu top. Ya. Kalau kita kan enggak. Kalau merbot pasti di sini kalau merbot. Apalagi muadzin, nah, di sini enggak. Ya. Yang kedua yang seperti rembulan, katanya antum bercahaya tapi kayak rembulan. Kenapa? Dulu waktu di dunia kami menjaga sholat. Gimana cara kalian menjaga sholat? Ketika azan berkumandang, kami berbarengan dengan sedang wudhu. Nah, jadi azan kita wudhu, terus kita jalan. Nah, ini bersinar seperti rembulan. Ada lagi yang seperti bintang kelap-kelip. Nah, itu bintang kecil di langit yang biru, ya. Ente kenapa lagi nih? Bercahaya tapi dikit. Dulu kami di dunia begitu azan selesai, baru kami wudhu, baru jalan. Nah, kayaknya kita yang ini kayaknya. Ya, masing-masing dah. Ya, di dunia silakan dengan usahanya. Al-qadru al-ajru ala qadri ta'ab. Pahala tergantung kadar capeknya di dunia. Di dunia mau capek, ya balasannya gede. Di dunia mau santai, ya soalnya ya dapatnya seadanya. Itu yang penting surga gitu. Itu mau yang mana gitu ya. Kira-kira begitu. Cukup ya? Ya, kita tutup dengan Fatihah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita pelajari di malam hari ini Allah jadikan sebagai ilmu yang manfaat. Dan mudah-mudahan Allah menjaga kita dalam segala jenis ibadah kita berdasarkan ilmu, ngerti cara yang benar, dan mudah-mudahan dengan ilmu yang kita praktekkan ibadah kita seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal kita menghadap Allah, dan mudah-mudahan kita istiqomah dalam menghadiri majlis ilmu sampai akhir hayat kita mati sebagai para talibul ilm. Juga kita mohon pada Allah agar ini wabah segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada beberapa teman, beberapa jamaah minta didoain. Ada yang lagi dirawat sekeluarga, ada yang anaknya, ada yang orang tuanya, minta tolong difatihahin. Saya nggak usah sebutin nama waktu secara ijmal saja ya. Dan kita juga mungkin ya ada yang kurang sehat. Jadi saya ini mulus-mulus nurut ya, udah mulai kelihatan. Saya bilang ya Allah, jadiin ngajar sebagai obat. Akhirnya pas ngajar enak, tapi ntar biasanya habis ngajar lemas lagi nih. Biasa begitu ya. Dan kita mohon mudah-mudahan yang sedang kena penyakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dijaga kesehatan kita sehingga kita bisa ibadah dengan sebaik-baiknya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratil habibil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار
يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Yang masih punya wudu langsung qabliyah, yang sudah batal silakan wudu dulu, habis itu kita langsung qamat.